Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO saham perusahaan PT Ado Andalan Indonesia Tbk atau bisa disingkat yang kedua emiten yaitu AAD. Bergerak di bisnis pertambangan batubara, thermal, logistik, pengolahan aset lahan. Nah, ini adalah perusahaan yang spin-off ya teman-temannya dari Ado. Nah, jadi ke AAD itu. Nah, jadi kita sudah tahu dan juga kelihatan banget ya teman-temannya dari logonya aja sudah tahu ini perusahaan dari Ado ya teman-temannya. Nah, jadi si AAD ini mau makan IPO dia teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini teman-teman. Perusahaan didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan induk yang memiliki perusahaan anak yang bergerak di bisnis pertambangan batubara thermal, logistik, pengolahan aset lahan, ada land, pengolahan air, ada water, dan bidang lainnya. Antara lain seperti investasi, ada kapital, ketenagalistikan, jasa konstruksi di bidang pertambangan, serta pengembangan teknologi informasi. Sebagai informasi perusahaan pertambangan batubara yang terintegrasi secara vertikal, perusahaan memiliki perusahaan anak yang bergerak di bisnis logistik yang meliputi angkutan tongkang dan pemuatan kapal batubara, pengangkutan BBM, pengerukan dan pemeliharaan arus sungai, bongkar muat, operasi pelabuhan di darat dan laut, dan pemeliharaan dan perbaikan tongkang untuk memastikan bahwa batu bara tiba di lokasi pemuatan kapal ataupun lokasi pelanggan menurut jadwal, spesifikasi dan kualitas yang disepakati. Nah, lalu selanjutnya sebagai upaya untuk melengkapi bisnis pertambangan batubara, grup perusahaan juga memiliki bisnis pendukung melalui perusahaan anaknya yang bergerak di bisnis pengolahan aset lahan, ada land, pengolahan air, ada water, dan bidang lainnya, antara lain seperti investasi, ada kapital, ketenagalistikan, jasa konstruksi di bidang pertambangan dan pertambangan teknologi informasi. Operasi pendukung ini penting untuk menjamin kelancaran operasi dalam bisnis pertambangan serta kelangsungan bisnis di jangka panjang. Kombinasi seluruh kegiatan unit-unit usaha strategis perusahaan tersebut secara terpadu memberikan sinergi dalam bentuk rantai nilai batu bara yang kompetitif dan dapat diandalkan sehingga dapat menciptakan suatu daya saing yang optimal dibandingkan dengan para pesaingnya. Untuk alamat emiten yaitu di Cyber 2 Tower lantai 26 Jalan HL Lasuna Said Blok X5 nomor 13 Jakarta 12950 Indonesia. Untuk situs perusahaan emitennya yaitu http://www.adoindonesia.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, kita sudah tahu ya teman-temannya bahwa Ado ini misalkan untuk perusahaan untuk batubaranya yaitu PT Ado Andalan Indonesia Tbk AAD. Nah, jadi kita sudah tahu ya, seperti yang saya baca ya teman-teman ya, kalau nggak salah perusahaan untuk kita singkat saja ya, kode emitennya AAD ini yang paling banyak ngasihkan laba ke perusahaan yaitu Ado teman-teman. Karena ya yang paling banyak mencetakkan laba tuh ya si AAD ini teman-teman dibandingkan Ado itu. Jadi kita tahu teman-teman. Nah, mungkin video ini lumayan agak panjang ya teman-temannya karena kita mau lihat dulu nama tuh PUB dan juga IPO teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-temannya ya, seperti ini tentang nama tuh pertambangan ya teman-temannya perusahaannya anak ini. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 778.689.204 saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 10%. Harga penawaran dari 4.590 sampai 5.900. Dana diperoleh sekitar 3,5 triliun sampai 4,5 triliun. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 12 November sampai 18 November tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 29 November sampai di tanggal 3 Desember tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 3 Desember tahun 2024, untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 5 Desember tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu LG Trimega Sekuritas Indonesia Tbk. Ini teraplikasi ya teman-temannya, masuk ke papan utama.
kemungkinan besar sih akan tambahan underwriternya. Ya kemungkinannya teman-temannya. Ya kemungkinan sih kalau misalkan tambahan underwriter mungkin IP dan juga KI biasanya teman-teman. Itu semoga saja sih mereka berdua itu yang tambahan teman-teman itu. Oke. Nah jadi lumayan jumbo juga ya teman-temannya untuk harganya ini. Yaitu di 4.500 sampai di 5.900. Ya kalau kita katakan sih di 5.000-an untuk harga peran umumnya ini. Lumayan besar banget ya teman-temannya. Ya dana depot aja 3 sampai 4 triliun teman-teman. Tapi jumlah sahamnya ini kecil banget. Hanya 7,7 juta lot teman-teman. Kecil banget ini. Untuk nama tuh jumlah sahamnya nih. Ya kemungkinan jatuhnya nanti akan kecil juga teman-teman. Tergantung juga tapi ya. Kalau kita lihat untuk harganya lumayan gede juga ini teman-teman. Tergantung untuk jumlah antrian nanti. Kalau misalkan rame bisa saja untuk nama itu penjatuhan nanti kecil teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Nah, seluruh dana hasil dari penahan umum perdana saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk yang pertama, sekitar 40% akan digunakan untuk keperluan pembelian pinjaman oleh perusahaan kepada perusahaan anak, yaitu PT Maritim Baitu Perkasa (MBP) untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional MBP seiring dengan meningkatnya produksi batubara grup perusahaan. Lalu sekitar 15% akan digunakan oleh perusahaan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 Mei tahun 2024 dengan PT ADO Indonesia AI. Dan sisanya akan digunakan perusahaan untuk pembayaran kembali kepada ADO atas sebagian pokok atas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 24 Juni tahun 2024. Jadi kalau kita lihat untuk rencana penggunaan dana ini semuanya itu akan digunakan untuk pembelian pinjaman dan juga bayar pinjaman teman-teman. Jadinya sih agak ini juga ya, agak sedikit kurang menarik teman-teman. Tapi nggak tahu ini juga teman-teman. Ya tapi kalau kita sih bukan untuk gunakan modal kerja, biasa sih untuk rencana penggunaan itu biasanya digunakan untuk nama tuh modal kerja atau belanja modal biasanya teman-teman, itu yang paling menarik ya itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ketika dia spin off, nah mungkin teman-teman sudah ikut nama tuh rapat umum pemegang saham kemarin di ADO ya teman-temannya. Nah, katanya mau nama tuh PUPS katanya teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan juga. Nah, taunya malahan muncul IPO deh teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih, nah sebelum dia IPO nilai nominalnya yaitu 3.125 per saham. Ada ADO dan juga ASI ya teman-temannya. Nah, presentasi faktual kepemilikan saham perusahaan oleh ADO sebesar 99%. Lalu sisanya 0,1 yaitu ASI teman-teman itu. Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh sahamnya ditawarkan dalam penahan umum perdana saham ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelahnya selesai penahan umum perdana saham secara performa sebagai berikut. Nah, ketika dia nanti untuk melakukan IPO teman-temannya, setelah selesai nanti bentuknya begini dia teman-teman. Nah, ini masyarakat ini untuk masuk sini dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih untuk penambahannya di sini teman-teman. Jadi untuk jumlah modal ditetapkan dari setelah keputusan nanti sekitar ini, yaitu sekitar 7,7 miliar teman-teman. Nah, jadi kelihatannya teman-temannya. Nah, presentasi faktor kepemilikan saham untuk ADO dan ASI ya masing-masing ini. Jadi dia berubah bentuknya nanti sekitar 90%, 89% sih harusnya. Untuk ASI 0,01% teman-teman. Nah, ini bentuknya. Itu. Nah, lalu kalau kita lihat sih bersamaan dengan pencatatan saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya, yaitu 778.689.200 saham biasa atas nama perusahaan juga akan mencatatkan seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum penahan umum perdana saham sebanyak 7 miliar. Nah, saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan tadi ya teman-temannya, kalau kita lihat sih ini kan 7 miliar, artinya sebanyak ini nanti 7,7 miliar itu.
Nah, jadi seluruhnya itu 100% teman-teman. Nah, rencana pencatatan saham ini telah mendapatkan persetujuan dari BI sesuai dengan suratnya ini teman-temannya tanggal 28 Oktober tahun 2024. Ini cepat banget teman-teman menurut saya. Baru bulan kemarin tuh dia spin off mau ini, tahunya langsung mau melakukan IPO. Biasanya kan 6 bulan ya teman-temannya kalau saya baca. Nggak tahu ya teman-temannya, mungkin ada ini langsung bisa dia teman-teman. Dalam waktu 1 bulan bisa melakukan IPO dia teman-teman itu. Nah, apabila terdapat perubahan material atas data dan atau informasi yang mengakibatkan perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BI, maka penanggung umum perdana saham ini batal demi hukum dan pembayaran pelaksanaan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan, nah ini nggak tahu juga sih, biasa sih jadi sih itu. Nah, ini kan pencatatan saham perusahaan di BI ya teman-temannya. Nah, ini dia teman-teman yang saya bilang PUPS tadi teman-teman, penawaran umum oleh pemegang saham. Nah, mungkin waktu lalu sudah teman-teman tuh mengikuti nama tuh nah ini dia tanggalnya teman-teman. Oke, kita baca lagi. 1 hari bursa setelah perusahaan tercatat di BI, artinya nanti kita IPO dulu ya teman-temannya. Sudah IPO baru dia melaksanakan nama tuh penawaran umum oleh pemegang saham PUPS ini teman-teman itu. Nah, selaku pemegang saham yaitu sebanyak 7 miliar teman-temannya berencana untuk melakukan penawaran umum atas banyak-banyaknya 7 miliar. Nah, saham perusahaan yang dimiliki ADO kepada seluruh pemegang saham ADO yang namanya tercatat dalam data pemegang saham ADO pada tanggal tertentu yang akan diumumkan pada prospektus PUPS. Nah, ini belum dapat ya teman-temannya untuk prospektus PUPS-nya. ADO akan menetapkan rasio yang berlaku untuk pemesanan saham perusahaan sesuai dengan kepemilikan para pemegang saham ADO pada tanggal pencatatan PUPS yang akan diumumkan dalam prospektus PUPS nanti. Sehubungan dengan hal ini, ADO sudah memperoleh persetujuan dari pemegang saham berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 kemarin dan akan melakukan proses untuk PUPS-nya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh OJK ya teman-temannya 2017 tentang penawaran umum oleh pemegang saham dan saat dan ketentuan yang diatur dalam prospektus terkait PUPS oleh ADO. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya berdasarkan daftar pemegang saham ADO pada tanggal 30 September tahun 2024 yang diterbitkan oleh PT Picomindo Buana Register by ADO, susunan pemegang saham ADO sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita lihat sih ini dia teman-temannya. ASI ada. Nah, Gabriel Thohir 6%, masyarakat 47,9%. Nah, ini untuk PUPS nanti teman-teman. Ini dari ADO ya teman-temannya. Jangan salah ya. Ini dari ADO. Nah, ini nanti kelihatan teman-teman. Nah, nanti kita lihat lagi nanti ya teman-temannya. Dengan asumsi seluruh pemegang saham ADO sebagaimana diungkapkan di atas tercatat dalam daftar pemegang saham ADO pada tanggal tertentu yang akan diumumkan pada prospektus PUPS dan maka pembelian saham yang ditawarkan oleh ADO dan maka PUPS sesuai dengan hasil pemesanan yang berlaku, struktur pemodalan dan susunan pemegang saham perusahaan setelah selesai PUPS secara performa sebagai berikut. Nah, tadi setelah IPO nanti dia bentuknya gini teman-temannya. Nah, sebelum IPO ini dulu ya teman-teman, sebelum PUPS juga. Setelah IPO bentuknya gini. Nah, ketika sudah nanti untuk PUPS nanti bentuknya nanti berubah seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Setelah penawaran umum perdana saham dan juga setelah PUPS, maka bentuknya bentuk gini teman-teman. Kalau kita lihat ini dia bentuknya. Dia kan waktu lalu ada ADO ya teman-teman, tapi ADO-nya itu pecah jadi dibuat jadi nama tuh masyarakat pemegang saham ADO. Ada Gabriel Thohir, kalau kita lihat sekitar 5,78%, ada ASI. Nah, ASI ini yang itulah yang dibagi tadi teman-teman. Nah, dibagi sama ini tadi. Nah, lalu ada masyarakat pemegang saham ADO tadi. Nah, ini untuk yang dapatkan PUPS nanti teman-teman. Itu kapan akan dilaksanakan? Setelah nama tuh IPO nanti. Kita IPO dulu. Nah, nanti dia nanti baru ditawarkan untuk pemegang saham yang lama, yang pemegang ADO itu teman-teman. Kalau nggak salah sih 100/27. Artinya
misalkan punya 1 slot dapat 27 lot kalau nggak salah teman-teman. Nah nanti saya update lagi untuk di video saya selanjutnya teman-temannya. Nah jadi kalau kita lihat sih jumlah saham perusahaan setelah PUBS merupakan asumsi hasil perhitungan berdasarkan presentasi kepemilikan pemegang saham ADO pada ADO tercatat pada tanggal yang diumumkan pada prospektus PUBS, di mana setiap pemegang saham ADO melakukan pembelian saham yang ditawarkan ADO dalam langkah PUBS sesuai dengan hasil pemesanan yang berlaku. Ini pemegang saham pengendali ya teman-temannya. Nah ini dua dari pengendali yang dua ini. Nah pemegang saham masyarakat memegang, nah ini yang akan IPO ya teman-temannya. Jadi bedain 10% nanti yang akan IPO teman-temannya. Nah ini belum nanti teman-teman, ini belum kelihatan nanti. Nah nanti bentuknya nanti pas IPO dulu, gini dulu bentuknya. Nah dia susunannya masih di ADO ya teman-teman. Nah nanti ADO nanti dipecah lagi, bentuknya nanti seperti ini, ada ASI dia teman-teman. Nah itu jangan salah ya teman-temannya. Nah nanti bentuknya nanti memang ramai banyak di masyarakat tadi. Nah kalau kita lihat sih, jadi total masyarakatnya itu sekitar 53% teman-teman. Itu. Nah ini juga termasuk komisaris dan lain-lainnya, termasuk backlog juga dan lain-lain sih. Ada asing juga masuk juga itu teman-teman seluruhnya. Tapi ya itu masih lama sih, mungkin 1 bulan atau 2 bulan setelah nama tuh IPO teman-teman. Jadi ya misalkan harga IPO-nya nanti tahunnya misalkan sudah naik itu 100%, mereka nanti bisa tembus harga untuk PUBS-nya nanti gak tahu berapa. Misalkan sesuai dengan harga IPO juga mereka mau tembus, ya sudah, mungkin mereka nanti bisa jual di harga atas dia teman-teman itu, dan juga dapat dividen. Nah nanti mungkin itulah dia dapat dividen, ditembus ke untuk nama tuh untuk PUBS nanti teman-teman dari dividen itu. Nah jika mau dapatkan nama tuh untuk AAD nih, kalau nggak mau ya sudah. Nah kalau misalkan dia mau dapat AAD, lihat dulu apakah harga saham AAD dia tuh naik lumayan tinggi, bisa cuan lumayan juga tuh teman-teman kalau kita megang saham ADO ya. Tapi lihat juga, perhatikan juga kapan untuk nama tuh dicatatkan untuk PUBS nanti teman-teman, untuk dapat nama tuh saham ADO itu. Jadi harus diperhatikan juga untuk pemegang saham ADO ya teman-temannya, untuk dapatkan saham AAD nih itu. Ya memang sih agak ribet sih kalau kita lihat ya teman-temannya. Saya aja tadi tuh masih bingung tadi baca prosesnya, dan akhirnya saya mengerti. Jadi pertama sekali ada IPO, baru nama tuh PUBS. Sudah PUBS nanti bentuknya gini pemegang sahamnya teman-teman. Jadi kalau untuk awal-awal sih lebih enak sih menurut saya. Lebih enak kenapa? Lebih enak untuk goreng sahamnya, karena ya masih banyak dipegang oleh masyarakat. Ini belum bisa ini teman-teman, belum bisa nama tuh mereka tuh dapat sahamnya. Ketika PUBS nanti baru mereka tuh dapat sahamnya teman-teman. Nah itu. Jadi kita tuh masih lubutan nanti di 7 lot nanti teman-teman. Kalau ingin dapat banyak ya mungkin ikut PUB nanti teman-teman. Itu misalkan kita dekat dapat dikit, wah ya sudah kita ikut beli ADO untuk PUB nanti. Itu. Oke, semoga mengerti ya teman-temannya. Nanti kalau kalian mengerti, saya akan bahas lagi di podcast untuk selanjutnya atau di video saya selanjutnya teman-temannya, untuk lebih ringkasnya. Ini mungkin nggak tahu ringkas ya teman-temannya itu. Oke. Nah, kita lihat juga teman-teman ini. Nah, ketentuan dan keterangan mengenai pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham perusahaannya setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu. Ya seperti biasa sih dilarang ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih ASI yang ini teman-teman. Nah, ASI bersama dengan Bapak Gabi Thohir saat ini merupakan pengendali dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 huruf A Peraturan OJK. Nah, ini dia tentang pengembalian perusahaan terbuka. ASI bersama dengan Bapak Gabi Thohir buat komitmen untuk tidak melepaskan pengendalian atas perusahaan sekurang-kurangnya 1 tahun setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif teman-teman. Jadi untuk ASI ini dia nggak boleh mengalihkan sama sekali sama Pak Gabi Thohir. Nah yang masyarakatnya boleh dia teman-teman. Kalau misalkan sudah cuan, dia misalkan sudah beli di PUBS itu mau buang, bisa dia. Itulah kalau kita bengang masyarakat nanti lumayan besar juga ya teman-temannya itu. Oke, jadi ngerti teman-temannya.
Yang ini artinya nggak ada nama tuh lock up mereka yang pemegang lama. Misalkan mau tembus nanti sudah dapat, mau jual ya jual itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke lapang posisi keuangan. Nah, tadi tentang nama tuh untuk pemegang sahamnya tadi teman-temannya. Nah, kita masuk ke lapang posisi keuangan. Ini dalam bentuk dolar Amerika Serikat ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih untuk aset Ancal dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2023 menurun, dari tahun 2024 menurun juga dia. Untuk aset Ancal, kalau kita lihat sih dari tahun 2001 ke tahun 2022 menurun dia. Tapi di tahun 2023 meningkat, di tahun 2024 menurun sedikit ya. Jadi untuk total asetnya dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 menurun ya. Di tahun 2024 lumayan juga yang menurunnya. Untuk utang jangka pendek kalau kita sih dari tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat lumayan juga teman-temannya. Di tahun 2023 menurun utangnya, di tahun 2024 menurun lagi dia. Untuk jangka panjangnya kalau kita sih utangnya di tahun 2001 ke tahun 2022 menurun dia. Di tahun 2023 menurunnya tuh sangat drastis. Di tahun 2024 naik lagi dia. Nah, untuk total hutangnya jadi dari tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat. Di tahun 2023 ternyata menurun dia. Di tahun 2024 meningkat lagi dia. Nah, ini untuk di tahun 2024 sampai bulan Juni ya. Jadi, untuk total ekuitasnya dari tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 untuk total ekuitasnya dia mengalami penurunan itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi penghasil kompresif lainnya dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Untuk pendapatan usaha di tahun 2021 kalau kita lihat di tahun ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi. Tapi kalau kita lihat di tahun mengalami penurunan. Kalau di tahun 2023 ke tahun 2024 nyata menurun juga ya teman-temannya. Ya, seperti kita ketahui kalau di tahun 2022 tuh batu bara lagi membal banget teman, naik banget memang harga batu bara. Ya, tapi seiringnya berjalan mengalami penurunan lagi untuk nama tuh harga nama tuh batu bara teman itu. Jadi kalau kita lihat untuk laba periode tahun berjalannya di tahun 2021 ke tahun 2022 dia mengalami peningkatan dia teman-teman. Tapi di tahun 2023 dia mengalami penurunan. Untuk di tahun 2023 jika dibandingkan di tahun 2024 ternyata kalau kita sih agak sedikit meningkat ya teman-temannya dibandingkan di tahun 2023, meskipun untuk pendapatan usaha di tahun 2024 lebih kecil dibandingkan di tahun 2023 itu. Oke, kita lanjut ya teman-temannya. Nah, untuk laporan arus kasnya atau bisa sendiri ya teman-temannya dalam bentuk ribuan Amerika Serikat juga nih. Ya, kalau kita sih untuk kas untuk akhir tahun periodenya kalau kita sih dari tahun ke tahun sampai di tahun 2024 agak menurunnya untuk kasnya itu. Oke, kita lihat untuk kebijakan dividen teman-teman. Ya, seperti kita ketahui aja Ado aja bagi dividennya itu besar banget teman-teman. Ado dapat dividennya itu dari perusahaan anaknya ini si Adi ini teman-teman. Nah, kemungkinan besar sih nggak jauh beda nantinya mau bagi dividennya teman-teman. Nah, tapi kalau kita sih, nah mulai tahun buku 2025 nanti manajemen perusahaan merencanakan hasil pembayaran dividen sampai dengan 45% dari laba bersih untuk perusahaan ini teman-teman. Artinya di tahun 2026 ya mungkin tahun 2025 tuh baru mulai kan nama tuh perusahaan ini teman-teman, karena dia kan spin off, dia pisah dari perusahaannya tuh. Nah, di tahun 2025 nyata bagus untuk ini teman-temannya, dia membagi dividen sebanyak dia itu 45% dari laba bersihnya nanti teman-teman. Itu dia ya, yang pasti sih kalau kita untuk dividennya tuh lumayan besar juga ya teman-teman. Itu dia, apalagi mau bagi dividen kan ini teman-teman kan ada kan agak salah sih per tahunnya itu 37% itu ya. Ada juga sih saya bahas ya teman-teman tentang Ado kemarin itu. Oke, kita lanjut ke policy untuk ADI untuk kurs 15.500 di tahun 2023 untuk harga di 4.590 dan juga di 5.900. Untuk PVP nya
0,48 kali di 4590. Untuk 5900 yaitu 0,62 kali. Untuk pelnya di 4590 yaitu 1,79 kali. Untuk 5900 yaitu 2,31 kali. Untuk BP-nya di harga 4590 yaitu 9535,54. Untuk di 5900 yaitu 9535,54, sama ya teman-teman ya. Untuk DEL juga sama 47,44%. Untuk E juga sama 26,84%. Untuk EPS yaitu 2559,60. Untuk jumlah sahamnya yaitu 7,7 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 74 triliun. Untuk laba bersihnya yaitu 19,9 triliun. Untuk total hutangnya yaitu 35 triliun. Untuk market cap di 4590 yaitu 35 triliun. Untuk di 5900 yaitu 45 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy untuk AD di tahun 2023 untuk kurs di 15.500 itu murah banget teman-teman. Harga premium ternyata policy itu murah banget teman-teman. Pantasan teman-teman memberikan policy yang sangat murah, tapi ya harganya itu memang mahal teman-teman. Ini pasti digoreng bagus banget ini teman-teman policy-nya. Oke, coba kita lihat di tahun 2024. Oke, coba kita lihat untuk policy untuk AD di tahun 2024 jika disetahunkan untuk kurs di 15.500. Untuk harga sama ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat untuk PBP-nya 4.590 yaitu 0,85 kali. Untuk di 5.900 yaitu 1,09 kali. Untuk pelnya di 4.590 yaitu 1,25 kali. Untuk di 5.900 yaitu 1,61 kali. Untuk BP sama yaitu 5.416,15. Untuk DEL-nya sama 96,46%. Untuk I juga sama 67,83%. Untuk EPS 3.673,58. Untuk jumlah sahamnya sama yaitu 7,7 miliar. Untuk ekuitas yaitu 42 triliun. Untuk laba bersih jika disetahunkan di tahun 2024 itu 28 triliun. Untuk total hutang yaitu 40 triliun. Untuk market cap di 4.590 yaitu 35 triliun. Untuk market cap di 5.900 yaitu 45 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy di tahun 2024 ini cukup bagus juga ya teman-temannya, gak jauh beda seperti di tahun 2023 teman-teman. Jadi kalau kita sama-sama murah banget ini teman-teman. Meskipun harganya mahal tapi policy murah, ya pastinya bagus ini teman-teman. Itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham AD dari tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat sangat drastis dari segi pendapatan, karena di tahun 2022 batubara membalah naik pasti ya teman-temannya, untuk nama tuh peningkatan dari labanya juga ya teman-temannya. Tapi di tahun 2003 sampai di tahun 2024 mengalami penurunan dari segi pendapatan, harga batubara lagi turun teman-teman. Jadinya ya kalau kita lihat itu memang menurun teman-teman untuk nama tuh pendapatan dan juga laba bersih tadi. Ya karena harga batubara lagi turun teman-teman itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana digunakan untuk pinjaman seperti yang kita lihat tadi teman-teman. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham AD adalah LG yang terapresiasi punya Boy Tohir. Terakhir bahwa IPO Golub Lok Allah dan IPO Maha Lok Allah 2 kali. Coba kita lihat dulu ya teman-temannya. Oke, kalau kita lihat untuk nama tuh trade record untuk underwriternya LG yaitu Trimegah Sekuritas di tahun 2018 saja bisa buat 1 kali Allah, 1 kali Allah, 2 kali Allah. Nah, lumayan cukup menarik teman-temannya. Nah, untuk di harga tinggi aja di 1850 aja bisa 1 kali Allah dia. Untuk di tahun 2019 lumayan juga ya teman-temannya. Di tahun 2001 juga bisa 5 kali Allah. Ada juga Apia ternyata 1 kali ALB. Untuk di tahun 2022 kalau kita lihat LP aja single ya untuk LG ya, bisa 2 kali Allah ya teman-teman. Untuk baik aja 2 kali Allah. Untuk ASLC yaitu 1 kali Allah. Nah, untuk di tahun 2023, nah kita terakhir mengingatkan seperti MBMA teman-teman, bisa ditutup di 11%.
Nah, MBMA ini juga punya buy to hold teman-teman, tapi bisa ditutup di 11%. PKTR 11%. Untuk Maha bisa 2 kali A. Maha single juga ya teman-temannya untuk underwriternya si LG ini. Sable 2 kali A, Mutu 1 kali A. Untuk NES ditutup di 19% untuk di tahun 2024. Nah, lalu Golop 1 kali A teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih untuk track record untuk 3 mega sekuritas untuk underwriter LG ini cukup menarik banget teman-teman. Kalau kita sih nggak tahu mengecewakan ya teman-temannya, rata-rata ditutup di zona hijau dan juga lock A. Apakah nanti untuk saham untuk AAD ini bisa lock A dengan harga seperti ini teman-teman? Di harga rentangnya tadi tuh di 5 ribuan ini. Kalau bisa A tuh wow, mantap banget ya teman-temannya, luar biasa banget. Ternyata untuk harga jumbo aja untuk IPO bisa nama tuh A. Tapi ya kalau kita lihat sih untuk rata-rata sekarang untuk harga seperti 5 ribuan aja bisa A teman-teman. Contohnya aja untuk harga seperti sudah mahal aja PTO aja bisa A. Masa saham untuk IPO seperti AAD aja gak bisa A teman-teman? Nah itu yang perlu kita pertanyakan kepada Banda. Harusnya sih paling banyak pastinya yang ikut untuk IPO saham AD ini. Dari segi valuasi cukup murah. Ya mungkin untuk harganya aja teman-teman yang agak premium ini itu. Yang keempat, IPO saham AD valuasi itu tergolong lumayan murah banget teman-teman, meskipun harga tinggi premium. Yang kelima, IPO saham AD menurut saya menarik banget meskipun harga mahal, tapi valuasinya itu murah banget teman-teman. Pastinya dijual harga premium pastinya. Nggak mungkin dia mau jual murah teman-teman. Harga sebelum IPO-nya aja tadi 3 ribuan ya teman-temannya. Ya dia jual di 5 ribuan ya wajar sih. Tapi ya menurut saya sih memang sih harganya itu memang mahal sih. Nah jika kalau kita lihat dulu teman-teman, kalau misalkan antrian rame nanti banyak yang mau ikut untuk IPO saham AAD ini. Apalagi berita itu sudah banyak banget teman-teman. Sudah promosi untuk IPO saham AAD dan juga pihak sekuritas juga. Pastinya banyak sekali mau ikut untuk IPO saham AAD ini. Nggak tahu mau ikut berapa lot mereka, apa itu mau ikut 1 lot, 10 lot 10 lot aja sudah lumayan teman-teman. Misalkan harganya di 5 ribu aja sudah 5 juta lot teman-teman kalau butuh dana 10 lot itu. Dan juga kita harus perhatikan juga untuk antrian nanti, apakah rame ini nanti. Jika rame nanti bisa saja untuk pernyataan seperti DAAS. Nah saya melihat apakah bisa tembus 100.000 antrian nanti. Kalau bisa tembus 100.000 antrian nanti bisa saja seperti DAAS teman-teman. Ya kalau kita lihat untuk jumlah sahamnya aja 7 juta lot. Kecuali kalau untuk jumlah sahamnya itu jumbo teman-teman seperti AMN, wajar itu teman-teman. Atau misalkan 20 juta lot aja, wajar itu teman-temannya itu. Pastinya nggak tahu ini juga teman-teman. Ini masalah harga yang jumbo, bukan jumlah lot yang jumbo teman-teman itu. Dan juga kalau kita sih untuk jumlah 7 lot ini enak banget pastinya digoreng bandanya, gak liquid banget ini teman-teman itu. Nah makanya biar nama tuh untuk saham ini nanti liquid, itulah dan nanti ambil dari adol tadi teman-teman. Untuk hodl yang lama kalau misalkan tembus dapat nama tuh untuk saham AAD nanti itu. Tapi perlu diingat juga kita IPO dulu untuk AAD, baru PUBS nanti pemegang lama masuk itu. Nah kalau sudah PUBS masuk nanti teman-temannya, mungkin itu agak berat nanti teman-teman, agak berat naiknya. Kalau untuk IPO ini nanti enteng, tapi kalau sudah masuk PUBS ini nanti lumayan berat nanti teman-teman. Bisa kalau ditotalin nanti sekitar 50% pemegang sahamnya ke masyarakat. Awalnya hanya 10% pada saat IPO, ketika sudah masuk ini mereka nanti totalnya 50% teman-teman itu. Yang keenam, IPO saham AAD lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja ya teman-temannya, IPC aja. Kalau teman-teman IPO hunter atau mau hold untuk jangka panjang sepertinya cocok teman-teman. Menurut saya selagi bagi dividen. Kita lihat aja ada aja bagi dividen terus ya. Dividennya aja jumbo lumayan juga teman-teman. Ado bisa bagi dividen, dapat labanya dari mana? Dari usaha AAD ini teman-teman. Nah saya bingung sih, Ado nanti dapat cuannya nanti dari mana dia? Dia mau green energi, karena itu belum siap apa-apa.
Sedangkan kalau AAD ini sudah ini teman-teman, sudah ada dia kan dari batu bara ini untuk nama tuh menghasilkan cuan untuk labanya itu. Nah, ini pertanyaan saya, apakah bisa log A di hari pertama teman-teman dengan harganya yang lumayan besar juga, yang tinggi nih di harga 5 ribuan ini? Apakah bisa log A dengan jumlah saham yang cukup kecil? Kalau menurut saya sih bisa sih, dengan policy cukup mulai ini. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah bisa begal? Misalkan harganya nanti 5.000, ternyata bisa ke 10.000. Apakah bisa itu nanti teman-teman? Nah, kalau misalkan sudah ke 10.000 nanti, nah kita perhatikan juga untuk pups nanti masuk teman-teman. Takutnya nanti pups nanti masuk, tahunnya pemegang nama nanti jualan teman-teman. Yang dari ADO ya teman-temannya, mereka tembus untuk dapatkan nama tuh saham AAD nanti itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham AAD ini? Kalau saya pasti ikut ini teman-teman. Ini bagus banget ini teman-teman. Itu. Ya, manfaatkan juga untuk momentum aja ya teman-temannya, kalau teman-teman mau manfaatkan momentum untuk cuan aja. Kalau untuk jangka panjang masih oke sih menurut saya teman-teman. Itu. Nah, mungkin saya akan bahas lagi untuk profesusnya teman-temannya, untuk tambahan mungkin. Nah, kalau ada tambahan saya akan bahas lagi, mungkin ada informasi apapun teman-teman itu. Nah, kita tunggu juga di tanggal 18 katanya untuk PUPS nanti ya teman-temannya. Dan juga untuk nama tuh pembagian dividen katanya. Kapan tuh jadwalnya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham AAD ini. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk IPO saham AAD ini? Teman-teman minta jumbo dikeluarkan. Tapi ya jumbo itu harganya, bukan jumbo lotnya. Mungkin besar, kemungkinan besar nanti ya dapatnya kalau bisa kami bisa kecil, atau mas baliknya teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya, terima kasih menonton, salam cuan.